Kalau rapat-rapat intern atau rapat terbatas, kita masih bertoleransi untuk orang, katakanlah kalau memang terpaksa bisa tidak hadir. Tapi kalau sidang kabinet paripurna, nggak ada kompromi. Misalnya ada seorang menteri, pernah ini lagi di New York, baru mendarat, tiba-tiba ada sidang kabinet paripurna, dia minta izin, kan bilang nggak, pulang. Karena itu yang diarahkan oleh Presiden kepada saya. Sehingga saya jaga betul kalau sidang kabinet paripurna semuanya wajib hadir. Tapi kalau rapat terbatas, rapat intern yang memang ada prioritas yang lebih urgent, ya monggo aja. Karena di sidang kabinet paripurna yang sebulan sekali, di situ ada arahan Presiden. Presiden selalu hal-hal yang bersifat strategis yang diarahkan di situ. Jadi sebenarnya menteri-menteri jarang sekali sebenarnya bisa absen dari rapat-rapat yang digelar gitu ya. Karena ketat sekali kayaknya. Jadi Tristan, mungkin presiden yang paling banyak rapat ya Pak Jokowi. Dalam 1 minggu, bahkan dalam 1 hari itu bisa 3 kali. Besok hari Senin itu 3 kali. Yang mau evaluasi KTT G20 ya, ini dengan evaluasi KTT, kemudian juga ada yang lain. Itu 3 kali. Seminggu bisa sampai dengan 10 kali. Maka banyak teman-teman yang dulu bercita-cita jadi menteri, begitu di era ini pasti bilang, waduh kita udah nggak punya waktu untuk hal-hal lain. Memang nggak punya waktu, karena harus kerja. Dan salah satu hal yang luar biasa dari beliau, kalau kita perjalanan ke luar negeri, itu nggak pernah lihat restoran, nggak pernah lihat toko. Padat sekali agenda di sana. Padat sekali, begitu selesai jam 8 ya pulang. Kayak kemarin KTT APEC sebagai contoh yang terakhir kita pergi, kita datang sore langsung acara dinner, besok pagi acara seharian, setelah selesai dengan Raja jam 7 langsung airport pulang. Minta agendanya padat. Bahkan pernah ke luar negeri perjalanan 9 jam, itu kita PP. Acara selesai langsung pulang. Itu permintaan Presiden? Permintaan Presiden. Wow. Kalau ke Bangkok, ke Jepang, ke gitu-gitu udah pasti PP lah. Kita udah, aduh PP ini, udah pasti PP. Jadi kalau ke negara-negara tetangga pasti PP? Pasti PP. Zaman Pak Jokowi ini? Iya, pasti PP. Pertanyaannya, fisik Pak Jokowi, fisik Pak Pram, Pak Pratik, semua delegasi itu gimana jaganya? Iya, harus dijaga. Tapi yang paling utama menurut saya, vitamin berapapun nggak akan cukup kalau hatinya nggak happy ya. Itu yang membuat kita menjadi lebih kuat karena enjoy. Melakukan dengan enjoy itu menjadi, paling kita bisa nyuri-nyuri pagi bangun tidur olahraga. Olahraga sebentar. Sebentar. Di pagi hari. Itu pun 31 jam maksimal. Lebih real yang dirasakan oleh masyarakat. Contoh misalnya Cianjur gitu ya. Begitu gempa Presiden membuat kebijakan ini kita menyiapkan dan sebagainya, kan langsung dirasakan oleh masyarakat. Kalau dulu di legislatif kan tidak bisa yang seperti itu secara langsung. Yang paling berkesan buat Pak Pram? Yang paling berkesan sebenarnya satu, beliau itu pertama nggak ada capeknya. Nah itu kelihatan kalau di publik. Contoh, begitu selesai G20 malam itu kita setengah 10 jam 10 malam, beliau udah langsung aja besok pagi kita ke pasar. Hah? Begitu yang sesuatu yang grande kan, dengan kepala-kepala negara dan sebagainya, langsung masuk pasar, sesuatu yang sangat berbeda sekali. Yang berikutnya, saya pernah dalam perjalanan dari luar negeri, kita mendarat jam 3:30. Kita sudah berpikir, waduh ini pulang, mandi air hangat, selonjoran kaki. Ternyata beliau nanya, Pak Menteri mau kemana? Mau pulang Pak? Aduh kita ke istana bareng. Kan ke istana, kerja lagi. Jadi gak ada namanya break, gak ada istirahatnya? Gak ada. Wah. Pengalaman yang tidak akan bisa saya lupakan, ketika dengan suku Talang Mama di Jambi. Waktu itu sudah jam 5, yang datang itu hampir 5.000-an, padahal udah dibatasi mau maghrib, itu disalami satu-satu oleh Presiden. Sampai kita yang berkali-kali mengingatkan, sampai saya mengingatkan kemudian masuk lagi ke heli karena ada ibu negara. Kalau diingetin gitu Pak Presiden jawabannya apa? Iya aja, tapi kami tahu juga beliau nggak ingin. Akhirnya kami terbang dan sudah gelap. Tapi Presiden begitu menghargai. Dan ini bukan yang pertama kali, buat saya berkali-kali. Setiap kali datang ke manapun selalu Presiden meladeni apa yang diminta, diteriaki oleh masyarakat. Tapi Pak Pram mungkin bisa memberikan narasi kepada kami, bagaimana kami seluruh rakyat Indonesia menghadapi tantangan ke depan. Siapkah pemerintah kita
kuatkah pemerintah kita untuk bisa? Jadi tetap Presiden selalu menyampaikan tone yang optimis tetapi memberikan realita. Ya. Karena sekarang ini lagi ada krisis energi, krisis pangan, tidak mudah bagi kita. Dunia, Bank Dunia, IMF, dan juga konsultan dunia meramalkan akan banyak negara bertumbangan. Dan itu disampaikan oleh Presiden, tetapi Presiden memberikan message, kita harus membangun, kita harus bekerja lebih keras, kita harus optimis, kita harus cari terobosan. Itulah yang dilakukan oleh Presiden saat ini. Itu sikap Presiden. Sikap Presiden. Wow, luar biasa.